ordal nih. Pernah nggak ya ada kekhawatiran bersaing dengan ordal seperti itu? Selain dari persyaratan itu yang khusus ada untuk KPPS, karena kan melihat dari pengalaman sebelumnya tentang pekerjaan KPPS tuh, apalagi sampai seharian sampai subuh malam aja. Nah, disitulah mengurangi daripada minat untuk menjadi KPPS tuh Pak. Oke, terkadang juga ada sih yang beranggapan bahwa menjadi salah satu anggota organisasi, misalkan seperti itu. Terkadang itu juga katanya mendukung. Ini kalau saya sendiri yang merekrut ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan hubungan Pak, hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Suami istri. Oh iya. Nah, kalau suami istri kan tidak bisa kan Pak ya? Iya. Itu salah satu persyaratan bahwa apabila si suami atau si istri sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka ya, otomatis pasangannya tidak bisa. Iya betul. Jadi kadang di situ kadang dilema juga Pak. Kadang yang ini bagus, kadang ya mau kita ajak gitu ya. Tapi yang bersangkutan gitu, wah saya nggak bisa Pak gitu. Karena istri saya juga ikut di sebelah gitu kan. Di angka-angka yang muncul, seperti itu kan. Ya, kita ambil pembuktian dulu nih. Di Kecamatan Simpur kemarin ada nggak satu angka saja yang berubah dari TPS sampai ke kabupaten? Dan ini adalah perang dengan hoax nih saat ini. Pertanyaan saya itu perang dengan hoax nih. Iya. Kita buktikan saja langsung kan ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Alhamdulillah pada momentum kali ini kami kembali dapat merilis podcast, di mana podcast ini kami selenggarakan dalam rangka pendidikan pemilih untuk seluruh masyarakat, khususnya usia pemilih. Pada momentum kali ini kami mengangkat sebuah tema berdasarkan request dari para netizen, yakni berkaitan dengan pembentukan badan ad hoc penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilihan kepala daerah. Di samping kami pada hari ini telah hadir dua orang narasumber, yang mana beliau berdua adalah mantan anggota PPK Kecamatan Angkinang dan Kecamatan Simpur. Di depan saya beliau adalah Bapak Ahnanur Razi, mantan Ketua PPK Angkinang, Kecamatan Angkinang, dan di samping saya Bapak Muhammad Amin, beliau adalah mantan anggota PPK Kecamatan Simpur pada pemilu dan juga pada pemilihan kepala daerah. Alhamdulillah Bapak berdua dapat berhadir pada hari ini. Tentunya akan ada banyak hal yang perlu kita angkat, yang perlu kita gali. Mudah-mudahan ini dapat menjadi informasi yang bisa dimanfaatkan atau digunakan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang bagaimana pembentukan badan ad hoc itu sendiri. Dari pengalaman yang telah berlalu mungkin ada banyak hal yang pernah Bapak alami nih. Khususnya yang perlu kita gali adalah apa sih dorongan para pelamar, katakanlah para pelamar badan ad hoc begitu, untuk mereka bersedia menjadi penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan di bawahnya. Bagaimana Pak Amin kira-kira? Apa sih motivasi saudara ketika mendaftar sebagai anggota PPK kemarin? Oh iya. Baik, terima kasih sebelumnya Bapak sudah diundang ke sini ya dalam rangka untuk kegiatan podcast kita pada hari ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua ya. Mungkin ada yang belum paham betul mengenai mekanisme perekrutan dan sebagainya ataupun hal-hal mengenai kepemiluan. Jadi kalau ditanya tadi oleh Bapak tadi bertanya motivasi saya ya kemarin mengikuti sebagai panitia pemilihan kecamatan ya. Kemarin saya alhamdulillah 2 kali ya, pertama di pemilu dan pilkada juga. Dan kemarin itu Pak di awal itu sebenarnya saya sudah pernah juga ikut tergabung di sebagai KPPS Pak. KPPS. Jadi sebelumnya di KPPS dulu. Iya. Setelah dari KPPS di pemilu 2019 kalau nggak salah ya Pak ya. Jadi 2019 itu menjadi KPPS
dari situ sudah ada nih data-data terkumpul di kepala nih. Apa-apa aja, oh ternyata pekerjaannya seperti ini gitu. Jadi udah nggak buta lagi gitu. Setelah itu baru berani Pak. Otomatis karena sudah pernah menjalani sebagai KPPS, penasaran dong Pak. Nih di atas KPPS ini ada apa lagi nih? Oh ternyata ada PPS di desa. Kemudian ada, oh ternyata ada PPK. Nah kebetulan pada saat itu saya baru lulus kuliah kemarin Pak. Oke. Baru lulus kuliah dan ya notabene kalau orang baru lulus nyari kerja ya lah, nyari kerja. Jadi motivasi yang pertama ya nyari kerja Pak, biar ada kerjaan. Gitu. Iya. Nah ini sebenarnya memasukkan juga Pak. ini jawaban yang jujur sebenarnya. Iya. Menjadi salah satu penyelenggara pemilu baik di tingkatan manapun itu sebenarnya catatan utamanya adalah motivasi utamanya adalah mencari kerja. Mencari kerja. Atau minimal mencari tambahan penghasilan Iya, seperti betul, itu. Pak. Cari tambahan penghasilan. Jadi kenapa juga berani? Ya karena ada gambaran sudah Pak. Gambaran di KPPS. Oh bahwasanya ternyata awalnya dulu saya mengira gitu buat jadi seorang KPPS, terus PPS, terus PPK itu kayak lumayan sulit mungkin di mata masyarakat ya. Kayak wah siang malam nih pekerjaannya gitu. Wah ribet nih gitu. Ternyata setelah dijalani ya alhamdulillah ternyata masih bisa dilaksanakan itu dan setelah itu saya coba gitu ikut tes dan sebagainya. Alhamdulillah kemarin terpilih di PPK Kecamatan Simpung. Lompat nih ya dari KPPS. PPS-nya dilompatin ya. Karena untuk masyarakat ketahui untuk jajaran di bawah KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau di bawah KPU Kabupaten Kota itu adalah PPK dulu ya, panitia pemilihan umum tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan dan desanya itu ada PPS, kemudian di bawahnya lagi itu ada KPPS. Nah, itu di tingkat TPS dan di tengah-tengahnya ada juga Pantarlih namanya atau panitia pemutakhiran daftar pemilih. Dan itu selain apa namanya? Tambahan penghasilan, ya material lah biasanya teman. Selain itu kira-kira ada motivasi apa nih sebenarnya? Kenapa sih milih PPK seperti itu? Jajarannya di tingkat KPU. Selain nambah penghasilan dan pekerjaan ya Pak ya. Menurut saya waktu itu pekerjaan yang saya daftar ini kayaknya lumayan menantang gitu Pak. Ya. Bagi anak muda karena sebenarnya kawan-kawan di sana mungkin di luar sana jangan takut sebenarnya buat nyoba hal baru gitu. Ini kan mungkin bagi kawan-kawan mungkin masih ada yang ada dalam dirinya rasa ketakutan lah mencoba. Wah ini politik ini semua kan rada wah ribet ini. Ternyata tidak semenyeramkan itu ternyata. Jadi motivasi saya salah satunya mau nyoba gitu. Gimana sih terjun langsung di dunia perpolitikan Indonesia walaupun kita sebagai penyelenggara gitu ya, bukan sebagai peserta. Politisinya enggak ya, bukan. Cuman kita tahu iklimnya lah. Oh ternyata seperti ini loh dunia politik itu. Setidaknya menambah informasi, menambah relasi juga gitu kan. Karena saya juga lama di daerah orang gitu kan merantau, otomatis saya juga perlu relasi tambahan gitu di kabupaten sendiri gitu. Khususnya kan di kecamatan kan karena rata-rata yang notabene hampir semua perwakilan desa itu kan ada Pak. Yeah. Jadi kan otomatis nambah teman juga di sana gitu. Oke. Ini kalau level usianya mungkin yang usianya udah Gen Z atau gimana nih? Masuk kategorinya nih? Atau milenium? Milenial. Kalau saya pribadi Pak, kalau Gen Z itu kan Pak dari 97 ya, 97 ke atas itu kan Gen Z kemudian Alpha. Kalau saya kebetulan karena kelahiran 97, jadi saya ini masa transisi Pak, peralihan dari generasi milenial ya Pak. Iya. Dari milenial ke Gen Z. Jadi masih hawa-hawa milenialnya ada gitu, mas hawa-hawa Gen Z-nya ada. Oke. Iya, ini dari versinya Gen Z nih. Iya. Karena Gen Z ya. Gen Z Pak. Kita lompat nih ke generasi milenial. Ibu Pak Ahnan pasti kelahirannya pasti orang-orang milenial. Mungkin ya lebih berpengalaman juga. Lebih muda sedikit dari saya kemungkinan. Kalau Pak Ahnan sendiri kira-kira apa sih yang mendorong Bapak untuk mendaftar sebagai PPK kemarin? Ya, untuk saya pribadi itu ada dorongan di samping seperti yang disampaikan Pak Amin tadi, sembari menambah penghasilannya Pak Amin, materi itu yang pertama sekali khususnya ingin berkontribusi di dalam
mensukseskan penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada, khususnya di tingkat kecamatan yang kita berada. Nah, sehingga apa nantinya dapat mengawal demokrasi tersebut dengan jujur, transparan, sehingga dapat menghasilkan demokrasi yang baik sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat kita. Oke, kalau itu jawabannya itu sedikit agak gimana ya? Biasanya jawaban seperti itu kalau disampaikan secara jujur, itu berarti Bapak itu pernah mengalami masa-masa penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Kira-kira Bapak udah berapa periode nih? Menurut pengalaman dari awal itu memang di kadinget tahunnya, nah lupa ya, pernah juga pengalaman di PPS, langsung PPS, kemudian KPPS, terus lagi PPS beberapa kali kadinget, nah lupa. Terus tadi kan PPK, pemilu dan pilkada tadi. Nah jadi kalau sebelumnya itu mungkin yang lebih tukar lagi lah daripada ulun. Nah itu kan mungkin ada dengar-dengar tuh ada kecurangan-kecurangan yang zaman dulu. Iya, kenapa saya jadi kepengen menggali itu karena jawaban yang seperti Bapak sampaikan di awal tadi ingin menyukseskan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Kalau itu orang baru rasanya gimana ya, rasa hambar gitu loh. Tapi kalau orang yang berpengalaman ya karena beliau tuh sudah menjalani kan banyak hal itu. Dan ternyata benar bahwa ternyata Bapak memang punya track record yang panjang di dalam penyelenggaraan pemilu dari KPPS, PPS hingga beberapa kali tadi kan. Kemudian akhirnya ending di 2024 kemarin itu di PPK di tingkat kecamatan ini Pak secara progres itu meningkat terus ya Pak? Dari KPPS, PPS gitu ya sampai ke PPK. Oke, tadi kan terdorong untuk itu. Kemudian mungkin secara informasi yang diterima oleh bapak-bapak gitu, dari mana sih ketemu informasi pendaftarannya ini sampai Bapak itu selain merasa terdorong tadi juga tentunya punya informasi yang didapatkan sehingga mendaftarlah begitu. Kalau informasi kan sekarang sudah mudah didapat karena kita kan sudah ada media sosial, apalagi kan KPU ini punya link resmi kan. Nah melalui Syakba ya kalau untuk pendaftaran. Kalau pendaftaran saya kan melalui online, jadi mudah didapat. Itu kalau Pak Amin sendiri, ini yang lebih mudah nih, informasi yang langsung membuat Bapak itu langsung kepengen mendaftar itu ketemunya dari mana? Oh iya, kebetulan Pak kemarin itu karena saya itu posisinya sedang ibaratnya seeker ya Bapak, pencari kerja, jadi otomatis saya yang proaktif Pak. Jadi proaktif cari informasi dimanapun gitu. Dan salah satunya gitu, yang informasi yang saya cari gitu lewat Instagram Pak. Jadi beberapa instansi gitu ya, yang kemungkinan waktu itu mengeluarkan pengumuman, saya follow Pak. Salah satunya Instagram KPU HSS. Nah, dari sana saya dapat informasi itu gimana pendaftarannya sebagainya lah. Ya, karena secara regulasi kami memang KPU Kabupaten Kota itu ketika menyelenggarakan open recruitment itu kami diwajibkan untuk menerbitkan pengumuman dan meletakkan pengumuman itu di tempat-tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Namun seiring perkembangan zaman, hal tersebut kayaknya perlu ditingkatkan lagi, baik itu melalui online tadi kan, media sosial, dan ternyata efektivitasnya itu ternyata lebih tinggi di media sosial. Betul. Contohnya tadi dari generasi Z, dan mungkin kedepannya mungkin akses informasi itu mungkin lebih mudah ditemui ketika di-share melalui media sosial seperti itu. Ya, betul. Oke, ini secara alur seleksi nih kemungkinan. Tadi kan pendaftarannya dan sebagainya itu persyaratan kemungkinan ya itu wajib lah ya kan, ada beberapa instansi menyelenggarakan open recruitment pasti menginginkan beberapa kriteria pelamar yang harus sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Itu persyaratan mungkin tidak perlu kita terlalu bahas secara lebih jauh, namun
yang mungkin yang banyak masyarakat kurang tahu itu bagaimana sih alur seleksinya ini yang pernah dilalui. Mungkin Pak Amin bagaimana? Kalau alur seleksi kemarin itu Pak, kalau dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya Pak ya, tidak tahu ibaratnya regulasi yang akan datang. Tapi mudah-mudahan masih sama gitu ya. Jadi teman-teman nanti bisa jadiin referensi buat informasinya. Jadi kalau kemarin itu yang pertama itu proses pendaftaran dulu ya Pak ya. Proses pendaftaran setelah pemberkasan lengkap gitu ya. Ada yang namanya seleksi administrasi kemarin Pak. Jadi mungkin di sana disaring, mungkin ada beberapa yang mungkin tidak sesuai dan sebagainya. Kemudian nanti pengumuman, setelah seleksi administrasi nanti baru ada seleksi CAT ya misal Pak ya. Ya, seleksi CAT. tertulis ya kan. Iya, Melalui tertulis. metode CAT. Metode CAT kemarin. Jadi tapi saya bersyukur sih Pak, maksudnya dengan metode CAT ini proses seleksinya ini jadi transparansinya ini ke publik nih lebih mudah diakses gitu Pak. Jadi kan ketahuan Ya, nilainya apalagi berapa, nilainya langsung keluar ya Iya, kan. jadi yang kecewa langsung kecewa. Yang bahagia langsung bahagia gitu Pak ya. Ketika klik selesai Iya. kan udah ketahuan, wah Waduh. nilai saya cuma segini. Kadang kan lihat berapa nih. Penasaran juga kan ya Pak ya. Iya. Nah, jadi ada proses CAT-nya itu ya alhamdulillah sih kalau CAT saya lebih senang CAT sebenarnya kalau daripada tertulis gitu ya. Kemudian setelah CAT sudah tahu nilainya nanti diumumkan dan prosesnya tuh kalau nggak salah sekitar beberapa hari aja Pak ya. Nggak lama gitu. Setelah CAT iya, baru nanti ada proses wawancara Pak. Nah, terakhir itu nanti diwawancara kita ke KPU lagi ya Pak ya. Dipanggil, kemudian nanti ada beberapa orang kandidat lagi, nanti ditanyakan beberapa hal mengenai kepemiluan, pengalaman pekerjaan dan sebagainya lah sehubungan dengan kepemiluan seperti itu Pak mungkin kiranya. Jadi menarik tadi berkaitan dengan CAT. Kalau hasil dari CAT, kalau kita selenggarakan kemarin itu nilainya langsung ditempel hari itu juga. Iya. Jadi ketika para peserta selesai mengetik selesai tes ya kan itu belum keluar pun mungkin udah kami tempel tuh udah ada rekapnya langsung kami print langsung kami tempel itu di depan ruang tes itu. Jadi kalau tidak sempat mengakses boleh langsung kembali lagi ke tempat seleksi bisa dilihat di sana dinilainya, tapi itu tidak memakai jeda sampai beberapa hari. Jadi ketika para peserta itu sudah melihat hasil tes CAT-nya itu kami itu sudah terekap langsung gitu kan otomatis, kemudian langsung tinggal kami print langsung ditempel kemarin. Ini kalau Pak Hanan ini sangat berpengalaman di penyelenggara pemilu, itu dari seluruh alur seleksi itu kira-kira yang menurut Bapak yang agak bikin repot, agak mempersulit atau mungkin perlu pembenahan kembali gitu kira-kira di bagian mana Pak? Biasanya kalau untuk perekrutan PPS itu masih mendingan terkapar lah, lebih mudah karena kan hanya 3 orang lah. Betul. Nah kemudian yang ada kendala ini untuk biasanya yang kita rekrut tuh untuk KPPS. Karena itu kan memerlukan banyak orang tuh sampai 7 orang. Nah terkendalanya biasanya itu dengan adanya ijazah Pak. Iya. Karena kan di situ untuk ijazah minimal kan SLTA juga. Nah disitulah untuk kendala yang biasanya terjadi mungkin di setiap kecamatan itu Pak. Bisa. Ya, apalagi biasanya yang berpengalaman menjadi KPPS justru mereka lah yang persyaratannya kurang ya. Iya. Yang berminat ya Pak ya. Iya, sudah bukan berminat tapi yang berpengalaman. Oh, yang berpengalaman. Sementara kita kalau tidak ada yang berpengalaman sama sekali di dalam struktur organisasi satu KPPS itu kayaknya kita agak rawan juga kan. Misal katakanlah dalam satu tim KPPS di TPS sekian misal di TPS A misal itu semuanya adalah orang yang baru, mungkin agak khawatir juga nih kan para pembinanya kan atau PPS dan PPK-nya. Iya betul sekali. Cuma ya memang itu adalah standar persyaratan yang kita yang harus dipenuhi oleh para pelamar. Tapi ini tetap kita pertahankan sih kemarin tuh pada saat khususnya pilkada kemarin itu kebetulan Ulun yang membidangi divisi SDM, kita tetap bersikukuh lah istilahnya tuh mengupayakan semaksimal mungkin agar seluruh sumber daya manusia yang mengisi pos-pos baik itu PPS dan KPPS itu semuanya
harus yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan yang berlaku, dan alhamdulillah memang kemarin itu tercapai. Kalau tidak salah hanya beberapa TPS saja, dan ini hanya di beberapa lokasi atau di beberapa wilayah kelurahan desa yang agak terpencil dan terluar, yang memang secara SDM di wilayah tersebut memang agak kurang. Untuk wilayah-wilayah lain, di kecamatan-kecamatan lain, katakanlah Simpur, Angkinang, alhamdulillah kemarin semuanya tercover ya kan Pak, tercover semua, baik itu PPS, KPPS, Pantarlih, semua sesuai dengan persyaratan yang dikehendaki. Hanya saja kemarin itu memang kita agak dilema ketika banyak yang baru menjadi pelamar dan kemudian harus lulus, karena bukan harus lulus deh, kemudian lulus. Dan kita perlu strategi agar seluruh yang bekerja di TPS itu ada kolaborasi antara yang berpengalaman dan yang baru seperti itu. Makanya kemarin kita sedikit ada otak-atik sedikit untuk struktur organisasi di TPS-TPS tertentu, agar yang berpengalaman dan yang belum berpengalaman itu kita kolaborasikan sehingga mereka dapat bekerja secara maksimal di TPS-TPS setempat. Selain persyaratan, kira-kira ada nggak yang bikin menurut Bapak nih kan harusnya sih ini bisa diperbaiki lagi sih sebenarnya ke depannya? Selain dari persyaratan itu yang khusus tadi untuk KPPS, karena kan melihat dari pengalaman sebelumnya tentang pekerjaan KPPS tuh, apalagi sampai seharian sampai subuh malam aja. Nah, disitulah mengurangi daripada minat untuk menjadi KPPS tuh Pak. Beban kerja ya? Iya, beban kerja. Tapi beban kerja risiko sih sebenarnya. Iya, memang tugasnya berat gitu loh. Dan pekerjaannya yang paling berat itu pada saat hari H seperti itu kan. Dan ini lebih dari hampir 24 jam lebih kayaknya kan Pak. Ya memang itu beban kerja yang lumayan lah. Tapi kayaknya ini sih tidak bisa kita koreksi sih sebenarnya. Nah, kalau Pak Amin sendiri kira-kira apa sih sebenarnya yang menurut Bapak nih bisa kita koreksi nih ke depan dari alur seleksi itu? Kalau berdasarkan pengalaman gitu ya Pak ya, saya bicara kendala dulu ya Pak ya, sebelum apa yang harus dikoreksi. Jadi ada beberapa hal kadang yang membuat kendala kita dalam proses rekrutmen. Salah satunya itu Pak, kadang kita ada sedikit, bukan benturan ya, tapi schedule jadwal kita kadang sama dengan pembentukan juga di Bawaslu. Oh, jadi ini rebutan ya? Rebutan. Jadi rebutan manusia Pak. Yang satu kan PTPS, yang satu KPPS. Kadang juga kalau di PPS yang satu bagian pengawas ya Pak, pengawas desa, PKD. Jadi itu salah satu hal yang ini juga Pak. Kemudian yang kedua, terkait dengan hubungan Pak, hubungan keluarga. Hubungan keluarga. Suami istri. Oh iya. Nah, kalau suami istri kan tidak bisa kan Pak ya? Iya. Itu salah satu persyaratan bahwa apabila si suami atau si istri sudah menjadi penyelenggara pemilu, maka ya, otomatis pasangannya tidak bisa. Iya betul. Jadi kadang di situ kadang dilema juga Pak. Kadang yang ini bagus, kadang ya mau kita ajak gitu ya. Tapi yang bersangkutan gitu, saya nggak bisa Pak gitu, karena istri saya juga ikut di sebelah gitu kan. Jadi kadang rebutan orang gitu Pak. Jadi itu salah satu mungkin kalau mungkin nanti bisa diatur ya schedule-nya supaya mungkin dari kita lebih dulu mungkin bisa Pak. Biar bisa lebih dulu rekrut orang gitu. Iya. Selain itu misal kayak tempat atau apa penunjang seleksi seperti komputer dan sebagainya, jaringan, apalagi CAT tadi menggunakan jaringan internet kan. Kemudian apa, katakanlah ini masyarakat mungkin belum tahu nih Siakba itu apa. Seluruh peserta itu harus mendaftar melalui aplikasi yang namanya Siakba, atau mungkin seperti itu, mungkin ada nggak yang perlu dikoreksi sebenarnya? Secara keseluruhan untuk proses rekrutmen ini saya kira sudah lumayan bagus ya Pak, dari awal gitu ya sampai akhir. Cuman tadi kendalanya kadang mungkin di masyarakat gitu ya, karena mungkin masih ada beberapa yang awam dengan teknologi gitu. Jadi mereka kadang untuk mengakses satu situs gitu untuk upload sesuatu kadang terkendala Pak. Mungkin nanti salah satu solusinya nanti mungkin bisa nanti entah dari KPU kabupaten gitu ya Pak, ada memang satu posko gitu ya.
satu posko di mana ibaratnya posko pengaduan kalau misalkan taruhlah dia emang nggak bisa sama sekali, karena kan walaupun nanti bisa dibantu ya oleh teman-teman pendampingan ya. pendampingan Ya, ya, pendampingan. lebih ke arah pendampingan aja sih Pak, walaupun nanti bisa dibantu teman-teman PPK kalau proses rekrutmen yang lain ya. Dan ada juga biasa ditambahkan tuh untuk kalau yang tidak ada terjangkau sinyal kan. Betul. Nah, itu ada kendalanya. Ya memang ketika kemarin pun kami sangat fokus dengan itu. Jadi artinya ya memang belum sampai posko sih kemarin, sebelum sampai membentuk posko sih. Ini ada saran bagus juga. Nanti perlu juga sih kami bikin posko yang khusus untuk membantu para pelamar atau pendaftar agar akses mereka, agar aktivitas mereka dalam hal seleksi apapun itu dapat segera terlayani seperti itu. Ini Pak Hanan nih kayaknya kayak yang agak pengalaman nih. Setiap rekrutmen atau pembentukan badan ad hoc khususnya di tingkat kelurahan desa, itu PPS lah katakanlah, kalau KPPS ya memang wajar kan karena memang banyak. Ada satu fenomena yang kadang bikin saya pengen tahu nih apa sih masalah di lapangan seperti itu. Khususnya di PPS ketika rekrutmen itu kan dalam persyaratan yang diatur, ketentuan yang mengatur itu pendaftar itu jumlahnya harus 2 kali lipat dari kebutuhan. Jadi ketika PPS itu kebutuhannya adalah 3 orang per kelurahan dan desa atau desa, otomatis pendaftarnya minimal harus ada 6. Dan ini terkadang tidak terpenuhi untuk beberapa lokasi lah, beberapa wilayah lah seperti itu. Yang saya terkadang bingung, ini masyarakat desa itu banyak lah, tapi yang mendaftar dan mencari 6 saja terkadang kurang. Ini kira-kira menurut Bapak ini kira-kira apa masalah di lapangan itu? Kalau menurut pengalaman itu kan yang pertama sekali itu kurangnya pengetahuan tentang kepemiluan barangkali tentang masyarakat kita. Nah, jadi makanya biasanya untuk pelamar di PPS saja sampai kurang, bahkan sampai ada ditambah lagi untuk dicarikan ya. Nah, dicarikan ya Pak. Nah, kita yang mencarikan jemput bola biasanya. Ya, Nah, disitulah tadi kurangnya pemahaman tentang kepemiluan masyarakat kita. Oke, jadi masyarakat itu kayaknya betul masuk akal sih sebenarnya. Masyarakat itu nggak tahu PPS itu apa gitu. PPS itu apa, kerjanya apa kan. Kemudian udah tahu oh PPS itu ternyata ini kerjanya ini. Mereka mungkin minder, wah mana nggak ngerti saya kan seperti itu. Mungkin seperti itu ya masuk akal sih sebenarnya. Jadi perlu pendidikan pemilih, bukan pendidikan pemilih sih sebenarnya, informasi-informasi berkaitan dengan tugas dan fungsi dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Gitu. Ya saya kemarin tuh sempat menduga juga sih, apakah karena itu atau mungkin karena informasinya kurang masif. Tapi kira-kira kalau dari informasi yang kita sebar, kira-kira cukup nyampe nggak ke masyarakat, Pak? Kalau masalah informasi kan sudah sampai, apalagi untuk PPS kan sudah di tiap desa, sudah ada di tempel pengumuman yang secara manual di tiap balai desa. Nah, itu pun biasanya yang mendaftar itu otomatis itu bukan perangkat desa Pak. Yang misi daftar itu. Perangkat desa pertama dapat informasi. Kemudian mereka tahu kerjanya apa ya kan, Pak? Kalau yang kebetulan perangkat desa ini kan biasanya juga menimbang-nimbang nih. Banyak yang ingin jadi sekretariat Pak, karena kan BPS itu ada sekretariatnya. Nah, di situ. Atau mungkin nggak nih, ini saya berandai-andai sih sebenarnya karena saya kurang tahu juga lah kondisi di lapangan bagaimana. Mungkin nggak masyarakat itu malas mendaftar karena khawatir saingannya adalah perangkat desa. Mungkin nggak Pak kira-kira? Bisa jadi Pak. Bisa jadi. Karena kan ini takut kalau mendaftar bisa tidak lulus nih. Nah, karena kan saingannya sudah orang yang apalagi dilihatnya yang berpengalaman sudah Pak. Biasanya kan masyarakat yang baru tahu di masalah kepemiluan takut mendaftarnya. Nah, padahal yang meluluskan itu bukan kepala desa ya. Yang meluluskan itu nantinya ya KPU kabupaten, kami di kabupaten yang meluluskan, bukan tidak ada intervensi dari kepala desa, dari camat sama sekali kan. Mungkin dari PPK sekedar masukan dan tambahan informasi saja sebenarnya. Cukup menarik juga sih berkaitan dengan hal ini. Mungkin masyarakat perlu tahu juga bahwa
menjadi penyelenggara pemilu itu seperti kata Pak Muhammad Amin tadi tidak menyeramkan itu, Pak. tidak menyeramkan itu. Kemudian dari persaingan dan lain sebagainya seperti Pak sampaikan Pak Hanan tadi, ya sebenarnya fair saja. Artinya mau perangkat desa atau siapapun ketika mereka punya potensi kan bisa jadi lulus. Iya. Karena tidak ada intervensi dari kepala desa, tidak ada intervensi dari pihak manapun. Yang meluluskan adalah KPU kabupaten. Ini perlu dicatat nih buat masyarakat nih nanti ke depannya. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini nanti masyarakat akan semakin banyak yang mendaftar. Semakin banyak juga masyarakat. Semakin banyak masyarakat. Ini sebagai PPK kemarin itu punya punya kewenangan ya, punya kewenangan untuk membantu KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, untuk membantu KPU Kabupaten Kota dalam rangka membentuk badan ad hoc di tingkat bawahnya seperti PPS dan KPPS. Kalau kemarin pembentukan PPS itu memang yang bertanggung jawab adalah KPU Kabupaten Kota, namun dalam hal proses selanjutnya khususnya di tingkat seleksi wawancara itu kan tidak mungkin KPU Kabupaten Kota dapat melaksanakan wawancara untuk seluruh pelamar yang ada di wilayah kerjanya. Entah berapa kelurahan desa masing-masing untuk kita khusus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sendiri itu sudah 148 kali 3 kali 6 artinya kan kali 6 otomatis banyak banget tuh. Jadi otomatis ketika seleksi wawancara itu didelegasikan kepada PPK. Ini kemarin itu pada saat membantu kami, istilahnya itu pengalaman bapak-bapak ya, ketika merekrut atau membantu merekrut seperti itu, apa saja sih yang bapak-bapak tekankan dalam hal menyeleksi orang-orang nih? Karena satu desa atau 6 orang kan kemarin untuk masuk tes seleksi wawancara, itu kira-kira hal-hal apa saja yang bisa dilihat dari orang tersebut sehingga orang ini layak untuk direkomendasikan untuk lulus jadi PPS lah, seperti anggota PPS. Ini mungkin Pak Amin dulu, kira-kira apa? Oke, baik. Untuk kriteria mungkin ya Pak ya, bisa dikatakan kriteria ya. Jadi kalau biasanya kami ya Pak, salah satu ibaratnya elemen yang paling penting lah menurut kami itu integritas Pak. Jadi sejauh mana dia bisa memahami pekerjaan dia gitu ya. Kemudian sejauh mana dia bisa bisa menjaga dirinya ya, gitu ya, dalam artian bersih dari isu-isu jangan betul, isu-isu yang bertentangan gitu ya Pak dengan pekerjaan yang akan datang gitu. Jadi hal itu lumayan penting karena itu nanti terkait dengan pekerjaan yang akan datang dia lakukan Pak, karena lumayan berbahaya kalau misalkan kami merekrut orang-orang yang ibaratnya terafiliasi mungkin salah satu partai politik gitu Pak. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, biasanya kami cari orang yang potensinya memang bisa belajar, Pak. Mau belajar gitu. Mau belajar, walaupun nanti di lapangan, mungkin nanti kami pertimbangannya nanti ada juga mungkin yang sudah ada berpengalaman, mungkin pertimbangannya dicampur dengan yang sudah belajar gitu ya, yang mau belajar gitu. Ada keinginan lah, dia ibaratnya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi potensi yang besar sebenarnya justru orang-orang yang memiliki keinginan untuk belajar tadi kan, keinginan untuk bekerja dengan baik, integritas tadi kan, kemudian mereka bersih dari hal-hal yang bersifat politik atau kepartisan terhadap kepartisan terhadap peserta pemilu seperti itu. Kalau Pak Ahnan sendiri kemarin itu ketika melihat para calon ketika diseleksi wawancara kemarin itu apa sih yang menjadi penekanannya? Untuk kami di samping yang disampaikan Pak Amin tadi, cuma menambahkan kami lihat juga untuk pengetahuannya di bidang kepemiluan Pak. Nah di samping pengetahuan tadi, karena kan nanti untuk PPS sendiri itu kan ada 3 orang. Nah kami harus bisa menimbang yang mana nih yang bidang yang memahami misalkan masalah pengetahuan kepemiluan dan mana yang lebih pengetahuannya lebih mendasar ke bidang teknis misalkan. Nah kami itu perlu pertimbangan untuk memilih di antara 3 orang tersebut. Dan juga nantinya
di salah satu antara 3 itu ada juga kami yang harus ini bisa tentang berkomunikasi dengan masyarakat, apalagi bisa mensosialisasikan tentang kepemiluan dengan masyarakat, karena itu kan nantinya bisa berdampak dengan presentasi pemilih, Pak. Oke. Ya, betul sekali. Karena kemampuan teknis tadi ya, kemampuan teknis. Karena menjadi seorang penyelenggara pemilu itu tidak hanya melulu berkaitan dengan surat suara, logistik, berkaitan dengan mengajak masyarakat untuk ke TPS. Tidak hanya itu kan, tapi ada hal-hal yang sifatnya memerlukan teknologi seperti itu. Mungkin seperti yang dimaksud Bapak tadi kan. Artinya setiap penyelenggara pemilu ya minimal memiliki kemampuan komputer yang bagus ya kan, Mbak. Kalau tidak ada dalam satu tim itu tidak ada satupun orang yang ahli di bidang komputer, kayaknya agak sulit nih bekerja khususnya di data pemilih dan rekapitulasi dan lain sebagainya seperti itu. Oke, kalau berkaitan dengan kreativitas nih Pak Amin ini sebenarnya orang di dunia kreatif nih. Ada nggak kira-kira ketertarikan si pewawancara nih terhadap orang yang memiliki kreativitas tinggi seperti itu? Jadi kalau berkaca dari pengalaman kemarin ya Pak ya, kemarin tuh setiap ada yang kami wawancara itu pasti kami selipkan Pak pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan dunia kreativitas Pak. Salah satunya skill dia gitu ya, misalkan skill tentang fotografi gitu, videografi, kemudian editing, kemudian misalkan dia pernah nulis kah gitu. Jadi itu semua ditanyakan Pak. Jadi ketika kami tanyakan, kami bisa membacakan potensinya di sini, dan mungkin bisa dikembangkan nih. Ibaratnya supaya satu tim ini punya personel yang lengkap kan, ada yang di bidang kreatif, nanti ada yang bidang teknis, data dan sebagainya lah. Jadi itu salah satu hal yang juga kami pertimbangkan juga Pak. Karena kalau kita berkaca di kepemiluan ya Pak ya, salah satu gaungnya gitu kan ya, itu salah satunya di bidang kreatif untuk ibaratnya meningkatkan partisipasi masyarakat ya. Iya, termasuk juga kan menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Betul. Tapi urusan ganteng dan cantik kira-kira masalah. Karena Bapak Ahmad Amin ini foto HSS ya? Iya, alhamdulillah. Foto HSS tahun berapa kemarin? Tahun 2019. Tapi nggak nilai pelamar itu harus ganteng dan cantik kan? Harus nggak gitu? Nggak harus ya Pak, nggak harus. Yang penting rapi gitu kan ya, sesuai dengan bisa mendapatkan sesuatu pada porsinya lah. Karena beberapa ini swasta sih sebenarnya berpenampilan menarik. Iya. Gitu. Lumayan berat kadang ya Pak ya. Artinya duluan di penyelenggara pemilu urusan penampilan belakangan. Iya. Nah, itu perlu catatan juga masyarakat. Yang penting kan skill ya Pak ya. Iya. Yang penting skillnya gitu. Public speaking mungkin perlu juga karena jujur ketika ulun sendiri gitu ketika menyeleksi para calon PPK itu salah satu yang paling pertama ulun nilai karena ulun sosdiklah kan public speakingnya dulu. Kalau dia nggak bisa bicara di depan kami, apalagi bicara di depan masyarakat seperti itu kan? Karena PPK ini selain hanya urusan di belakang meja, mereka juga jadi corong. Corong yang langsung ke masyarakat. Kalau mereka berbicara saja tidak mampu, terkadang saya jadi ragu. Apakah mungkin beliau mampu mengemban tugas sebagai PPK? Seperti itu. Itu salah satunya juga sih, memang kreativitas tadi perlu. Ada satu hal sih sebenarnya yang agak rumit nih sebenarnya. Rumit sekaligus bisa menjadi jebakan tersendiri nih bagi para penyelenggara di tingkat kami dan PPK seperti itu. Khususnya mereka-mereka yang menjadi simpatisan terhadap peserta pemilu. Simpatisan dalam artian katakanlah seperti disampaikan oleh Pak Amin tadi, punya afiliasi ya kan, dengan partai politik dan sebagainya. Kalau afiliasi sih kami sebenarnya bisa mengecek. Karena kami sendiri itu hanya cukup menggunakan siakbas saja sudah bisa mendeteksi bahwa si calon peserta ini sudah terafiliasi dengan partai politik tertentu. Yang sulit itu yang partisan. Yang partisan yang tiba-tiba mereka mendukung menjadi pendukung salah satu peserta pemilu seperti itu. Dan ini terjadi kan kemarin Pak di Angkinang ya Pak. Calon KPPS kemarin itu mengikuti kegiatannya salah satu calon seperti itu kan Pak. Dan akhirnya kami terpaksa tidak meluluskan mereka untuk menjadi KPPS. Itu kemarin itu kondisinya bagaimana Pak? Kemarin itu kebetulan ada
kampanye suatu paslon, kampanye suatu paslon. Kebetulan calon dari KPPS ini ada di tempat itu Pak. Nah, dan terpantau oleh para panwas, gitu kan. Nah itu kan untuk pilkada kemarin. Kalau untuk pemilu aman-aman saja. Nah karena kan kalau untuk pemilu kan lebih jauh nih. Kalau untuk pilkada kan orang dekat kita sendiri. Iya. Nah, Bahkan yang terdeteksi itu ada berapa? 7 ya kemarin. kalau untuk Angkina kemarin ada 7 orang Pak. 7 orang dan 7-7-nya tidak diluluskan. Iya. Ini berat nih, berat bagi PPS dan PPK kan, karena kuota 7 orang itu sudah Habis. Terlalu banyak. Kemarin itu solusinya bagaimana kemarin? Itu kan kemarin itu satu desa aja Pak, satu desa di Kecamatan Angginang yang kena semalam itu 7 orang. Kemudian kami konsultasi dengan pembakal Pak, bagaimana nih caranya mengantisipasi, karena kan lumayan banyak nih 7 orang, kayak apa Kak, caranya kami mencari nih. Nah kemudian kami konsultasi dengan pembakal beserta PPS, akhirnya dibantu pembakal dan PPS akhirnya dapat Pak mencari kekurangan yang 7 orang tadi. Nah, Tapi masih di wilayah setempat ya? masih di wilayah setempat. Ya, padahal kemarin itu ya kalau sekedar ikut kampanye sih sebenarnya nggak apa-apa, karena hak setiap warga negara Indonesia itu memang diperbolehkan untuk mengikuti kampanye. ASN pun boleh kan ikut kampanye seperti itu. Kampanye dalam hal pasif, tapi ya pasif dalam artian hanya mendengarkan, mencari tahu atau mencari informasi tentang visi misi si calon. Itu ada hal yang diperbolehkan atau wajar-wajar saja selama mereka pasif. Nah, kalau mereka menggunakan atribut dan sebagainya, mungkin ini sudah mengarah ke arah partisan seperti itu. Dan posisi si pelamar kemarin pun itu masih belum jadi KPPS ya kan Pak, masih jadi pelamar. Tapi okelah karena mereka terlapor, sehingga untuk menghindari potensi masalah di kedepannya, ya sudah benar juga sih yang dilakukan oleh rekan-rekan PPK dan PPS kemarin, itu untuk melakukan komunikasi seperti itu. Kalau bahasa kampung itu berdamai secara kekeluargaan ya kan Pak. Artinya bahwa yang bersangkutan terpaksa tidak diluluskan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya, kemudian mencari solusi dengan tokoh masyarakat setempat, khususnya dalam hal ini adalah kepala desa, untuk bagaimana solusinya agar keterpenuhan kuota di TPS yang di wilayah beliau itu bisa terpenuhi seperti itu. Dan alhamdulillah kemarin clear ya Pak. Ya alhamdulillah clear. Nah ini mungkin juga buat masyarakat perlu tahu bahwa untuk menjadi penyelenggara pemilu itu tidak hanya harus berintegritas seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, tapi juga harus memperlihatkan dirinya punya integritas. Sebenarnya tidak hanya berintegritas, tapi harus memperlihatkan dirinya juga berintegritas. Memperlihatkan diri berintegritas itu ya setidaknya jangan menggunakan pakaian atau atribut dan sebagainya, karena itu otomatis sudah menampilkan rasa kepartisannya terhadap salah satu pihak seperti itu. Termasuk juga kedekatannya dengan para peserta ya kan, tiba-tiba nongkrong, ngopi, nyebet dan sebagainya dengan calon, karena ketika si calon sudah resmi menjadi peserta pemilu seperti ini. Ini juga artinya memperlihatkan diri bahwa dia berintegritas sebagai penyelenggara pemilu, dan ini tentu menjadi catatan tersendiri bagi para penyelenggara pemilu yang akan membentuk atau melaksanakan menyelenggarakan pembentukan badan ad hoc. Oke, ini Pak Amin nih. Ini Pak Amin nih salah satu orang yang mungkin agak baru kan di penyelenggara pemilu. Pernah nggak sih ngerasa khawatir istilahnya tuh kelulusan itu orang dalam lah istilahnya tuh. Ordal nih. Pernah nggak ya ada kekhawatiran bersaing dengan ordal seperti itu? Jadi berkaca dari kemarin Pak, sebenarnya kekhawatiran itu Pak pasti ada ya Pak. Mungkin teman-teman di lapangan gitu yang orang cari kerja gitu ya, karena ibaratnya yang kita konsumsi di media sosial ini kan kadang arahnya ke sana Pak. Maksudnya media ini menggiring bahwasanya nyari pekerjaan di Indonesia itu harus dengan orang dalam. Ya kan Pak, gitu ya Pak. Dan akhirnya itu
pemuda gitu terpikir kayak gitu. Padahal menurut saya tidak semua. Saya nggak mengatakan di mana ya. Cuman eh, tidak tidak hanya itu gitu yang ibaratnya dipertimbangkan tentang untuk mencari pekerjaan, tapi alhamdulillah kemarin ya saya lumayan percaya diri juga Pak. Jadi ya yang lumayan penting kita percaya diri dulu Pak. Maju dulu Pak, gas dulu. Yang pasti Pak Amin ini bukan orang dalam saya kan? Ya bukan. Yang penting dulu kita tunjukkan gitu ya. Yang penting kita persiapan ada gitu kan ya, semaksimal mungkin belajar ibaratnya apa. Karena kalau kita ingin ibaratnya masuk ke dalam satu ekosistem, otomatis kita pelajari dulu ya Pak ya. Gimana di dalamnya, cara kerjanya, harus paham dulu gitu. Kemudian sambil nanya-nanya gitu ke orang lain gitu. Kebetulan kemarin itu ada juga beberapa saingan ya Pak, bisa dikatakan saingan lah ya. Itu bahkan ada yang satu ini Pak, beliau guru saya dulu. Guru Saya. Jadi saya nanya-nanya sama beliau gitu. Gimana ya Pak, kalau biasanya tes wawancara gimana gitu ya. Nanya-nanya aja gitu. Nanya-nanya gitu, cari informasi gitu kan ya. Dan ya alhamdulillah gitu. Dengan kita ibaratnya kita berani gitu ya, kita berani nanya gitu, berani melangkah gitu ya. Pada akhirnya gitu kita dapat informasi lah, ada gambaran gitu. Sehingga ketika proses seleksi itu sangat memudahkan gitu, udah siap gitu ya. Kita sudah tahu gimana apa yang akan terjadi gitu. Jadi itu sih Pak. ada kekhawatiran itu ada, cuman terlepas dari itu kita percaya diri aja gitu. Tapi dan saya yakin juga gitu ya, karena prosesnya dari awal sudah transparan, jadi saya yakin insya Allah berjalan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu Pak. Oke, terkadang juga ada sih yang beranggapan bahwa menjadi salah satu anggota organisasi, misalkan seperti itu, terkadang itu juga katanya mendukung. Ini kalau saya sendiri yang merekrut ya, selain orang dalam tadi kan, kalau orang dalam sih saya nggak punya orang dalam nih, saya masih orang dalam, karena saya mulai potensi orang dulu. Seperti yang saya bilang tadi, yang pertama saya lihat ketika dia tampil ya public speakingnya dulu lah. Ketika dia assalamualaikum aja udah nggak bisa, ya gimana kita luluskan kan, seperti itu. Ya kalau organisasi sih, kalau menurut pendapat saya sih wajar kalau orang yang berorganisasi itu lebih banyak lulus seperti itu. Karena terkadang mereka karena sudah punya pengalaman organisasi, mereka piawai berorganisasi seperti itu kan. Contoh kayak Pak Muhammad Amin ini kan ya orang organisasi juga sebenarnya. Seperti organisasi apa sih? Saya nggak tahu. Pernah organisasi apa? Kalau sebelum-sebelumnya Pak, zaman mahasiswa gitu ya, sama sekarang gitu ya. Dulu saya juga aktif di organisasi mahasiswa daerah juga Pak kemarin. Ada di kerukunan mahasiswa Hulu Sungai Selatan, kemudian ada forum komunikasi juga mahasiswa Hulu Sungai Selatan, dan beberapa organisasi kampus juga pernah saya ikuti. Dan ada juga organisasi kebudayaan di Hulu Sungai Selatan juga, alhamdulillah kemarin ikut juga gitu di sini. Nah itu dia, saya justru tidak pernah mencari tahu Bapak Muhammad Amin ini pernah berorganisasi apa, belum pernah. Nah, tapi saya meluluskan beliau itu karena melihat potensi orang ini punya kemampuan berorganisasi yang bagus, seperti itulah. Ini bukti nyata lah. Jadi saya tidak pernah menilai juga di harus organisasi A, organisasi B, dan sebagainya. Tapi kalau beliau punya kemampuan berorganisasi pun biasanya terlihat lah. Nah dari kemampuannya ketika mereka ada di dalam grup, kan kita bikin grup tuh kan untuk pengumuman kan untuk para peserta kemarin tuh, itu sudah bisa dinilai tuh masing-masing personal masing-masing orang. Kalau kayak Pak Ahnan kan ya memang orang organisasi betulan, organisasi perangkat daerah tapi kan artinya sudah tahu nih bagaimana bekerja atau ekosistem tadi kan, ekosistem ekosistem pekerjaan yang akan kita masuki seperti itu. Kalau udah tahu begitu kan artinya dia bisa membawa diri, dia bisa memosisikan diri, dan bagaimana harusnya dia bertindak tanduk. Oke, terakhir mungkin ada saran pendapat lain selain yang sudah kita bahas tadi. Pak mungkin dulu, silakan. Atau closing statement bebas aja sih sebenarnya. Kalau untuk saran atau masukannya, karena dari awal itu baik rekrutmen badan ad hoc kan untuk KPU kan sudah bagus ya Pak, sudah baik sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Jadi untuk kendala-kendala yang tidak ada, tapi tadi seperti kita sampaikan sebelumnya tadi, itu kan hanya keterbatasan
mungkin sinyal lah untuk daerah-daerah yang perlu dijangkau lagi Pak. Dan tadi yang sangat kita tekankan lagi untuk pendaftar badan ad hoc itu kan barangkali di desa-desa yang agak jauh lah dari kota atau dari kecamatan, itu nantinya perlu pendampingan ya tadi ya, seperti disampaikan Pak Amin tadi, pendampingan baik itu dari KPO langsung atau dari PPK Pak. Mungkin itu aja. Oke, mudah-mudahan nanti kami juga dapat melakukan perbaikan-perbaikan, khususnya salah satu catatan tadi juga bikin bukan posko ya, tidak perlu harus posko sih sebenarnya, teman meningkatkan layanan pendampingan terhadap para pelamar atau para pendaftar seperti itu. Kalau Pak Amin sendiri kira-kira ada saran masukan dan sebagainya, closing statement bebas aja sih sebenarnya. Nah ya, ada beberapa hal sih Pak. Salah satunya adalah sekarang itu Pak, kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, kalau sekarang itu kita sudah apa ya, di era sekarang itu masyarakat itu semakin krisis kepercayaan Pak. Ya. Dengan instansi-instansi pemerintahan, salah satunya mungkin instansi kita Pak, gitu. Terlepas ibaratnya data by data gitu ya Pak ya, cuman di rumor masyarakat itu beredar ibaratnya hoax di masyarakat gitu ya, dan kadang di beberapa tingkatan masyarakat hoax itu sangat mudah ditelan Pak. Jadi mereka sangat mudah terbawa arus gitu ya, informasi berita-berita yang tidak benar, dan nampaknya Pak itu memang harus diperangi Pak dengan berita-berita yang benar gitu. Contohnya saja misalkan ya, kalau kita melihat ya Pak dari proses rekrutmen itu, minat masyarakat itu Pak makin kesini gitu ya Pak, lumayan berkurang ya Pak ya. Karena mungkin salah satunya tadi krisis kepercayaan tadi satu, kemudian Pak antara dari masukan beberapa masyarakat ya Pak, mereka kenapa setelah saya tanya gitu, kenapa kamu nggak ikut gitu, katanya beban kerjanya menurut mereka itu tidak sebanding dengan insentif yang diterima gitu Pak. Nah, terlepas dari mungkin itu pertimbangannya nanti bagaimana di pusat ya Pak ya, mudah-mudahan kita berharap saja ya Pak ya, mudah-mudahan nanti ada peningkatan gitu ya, sehingga mungkin bisa jadi menambah minat masyarakat lah Pak untuk menurut, karena di lapangan memang hal itu Pak yang kita temukan, hal yang seperti itu. Kemudian juga mengenai sistem kita sekarang itu ya Pak ya, kita sebagai penyelenggara itu kadang setiap dalam satu event penyelenggaraan ya Pak, taruh misalkan dalam pilkada misalkan, kemudian beralih ke pemilu, kadang kita seperti restart dari awal Pak. Secara aplikasi dan sebagainya ada pembaharuan, tapi sebenarnya bukan pembaharuan, tapi kayak seperti restart dari awal, aplikasinya baru gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya gitu ya, mudah-mudahan ibaratnya aplikasi itu bisa stay di satu aplikasi, dan itu sifatnya hanya upgrade aja Pak. Jadi upgrading aplikasi boleh ibaratnya ya, bukan ganti aplikasi. Jadi sehingga aplikasi yang ada itu semakin lama semakin baik, dengan perbaikan ibaratnya penemuan bug dan sebagainya lah. Ibaratnya di tahun sebelumnya ada permasalahan di sini, nanti diselesaikan. Jadi aplikasi semakin tahun semakin bagus gitu Pak. Sehingga penyelenggara semakin dimudahkan gitu dalam proses menyelenggarakan kepemiluan gitu. Oke, ya memang setiap pemimpin terkadang ya kepengennya bikin inovasi ya, tapi betul. mungkin jadi catatan juga sih, inovasi tidak selalu harus bikin baru ya. Betul Pak, saya setuju Bisa itu, juga Pak. mengembangkan lebih baik apa yang sudah kita punyai seperti itu. Betul. Yang kedua berkaitan dengan insentif atau honorarium. Ini kasus bukan nanti yang catat ini. Bagaimana polanya kalau tidak bisa insentifnya atau honorariumnya ditingkatkan, ya bisa jadi fasilitasinya ditingkatkan. Bisa jadi Pak, bisa jadi. Agar ada tambahan-tambahan sehingga beban kerja itu terbayarkan secara sesuai atau sesuai dengan beratnya yang beratnya beban kerja mereka kan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan krisis kepercayaan, sebenarnya jadi di KPU itu sebenarnya sih kalau soal kepercayaan, krisis kepercayaan dan sebagainya, buktinya adalah di angka-angka yang muncul seperti itu kan. Ya, kita ambil pembuktian dulu nih. Di Kecamatan Simpur kemarin ada nggak satu angka saja yang berubah dari TPS sampai ke kabupaten? Kalau secara pelaksanaan Pak, tidak ada Pak. Jadi sebenarnya
kalau kita sebagai penyelenggara kita tahu Pak, ibaratnya perpindahan data dari tingkat paling bawah sampai paling atas kita tahu perpindahannya Pak. Yang menjadi permasalahan sekarang itu adalah di masyarakat Pak, karena mereka tidak menyaksikan secara langsung perpindahan data. Ya. Nah, dengan hoax yang ada, jadi poin saya yang ingin saya tekankan adalah perang kita melawan hoax Pak. Ya. Jadi perang melawan hoax bahwasanya penyelenggaraan ini sudah betul-betul terlaksana sesuai dengan SOP yang ada gitu Pak. Dan ini adalah perang dengan hoax nih saat ini. Betul. Pertanyaan saya itu perang dengan hoax nih. Iya. Kita buktikan saja langsung kan ya. Nah, betul. Kita buktikan langsung bahwa ternyata di Kecamatan Simpur tidak ada perubahan data dari Tidak ada. TPS sampai ke kabupaten. Fix kan Pak? Sesuai dengan pleno Pak, setiap pleno berjenjang gitu ya, sampai ke ranah kabupaten, sampai ke provinsi, dari Bu Hanpian kan membawa langsung, sampai ke nasional kan alhamdulillah Setelah- HSS gitu ya Pak ya, HSS gitu aman ya kemarin. Suara dari masyarakat satu pun tidak ada yang berubah ya. Ya betul Pak. Akhirnya bagaimana? Kita aman-aman aja sama Pak, tidak ada berubah, baik dari tingkat paling bawah tadi, dari KPPS, terus ke kecamatan, terus ke kabupaten. Paling-paling ada, misalnya ada selisih itu kan masalah penulisan aja biasanya. Oh gitu. Artinya hanya ada kesalahan penulisan yang ketika dikoreksi itu kembali ke angka yang sebenarnya seperti itu ya. Iya. Mungkin ada keteledoran kesalahan pencatatan, namun setelah dikoreksi kemudian dilakukan perbaikan ini tidak dilakukan sendiri kan Pak? Panwas kan ya kalau di sini ada pengawas, dan saksi. Ya. Dan itu sudah terkonfirm kan, terkonfirmasi kan oleh mereka Iya, terkonfirmasi. bahwa ini pencatatannya salah dan kita buktikan dengan hal yang benar, Iya. dengan data yang benar, maka yang salah ini kita kembalikan ke data yang benar. Data yang gitu benar. kan. Iya. Kemudian Bukan berarti data yang benar diubah jadi benar. Data yang baru gitu ya, Pak. Itu bisa dipastikan kan Pak? Ya, nanti kan kalau di contoh di bibir tanda parap biasanya kalau ada salah itu pada tanda parap bahwa itu menyatakan bahwa dirubah ke yang benar dari yang benar Pak, Iya. bukan yang Diperbarui, bukan bukan ya, diperbarui yang salah bukan. Jadi ada kesalahan kemudian dikoreksi dengan Iya. yang benar begitu kan, Iya. bukan yang benar dikoreksi menjadi yang salah. Salah bukan. Tapi bisa dipastikan kan Pak bahwa ada perbaikan data bukan berarti merubah data menjadi salah seperti itu. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ini perlu diketahui masyarakat karena tadi kan krisis kepercayaan kan kita buktikan sendiri hari ini. Dan terbukti bahwa memang terkadang ada dengan beban berat ya, beban kerja yang berat. Katakanlah KPPS kan bekerja dari subuh, bukan subuh lagi ya, malam sebelum subuh ya kan, malam sebelum subuh sudah menerima logistik kan, sudah jaga dan sebagainya, membangun TPS-nya hari sebelumnya. Tuh kalau urut itu sekitar 2 hari kemungkinan ya kan, itu yang udah full. Kemudian klimaksnya itu di hari H, mulai dari jam 7 sampai selesai logistik itu dikembalikan ke kecamatan seperti itu kan Pak. Nah dengan beban kerja yang berat itu kemungkinan adalah istilahnya itu human error lah seperti itu, ada kesalahan-kesalahan yang mungkin ada kesalahan-kesalahan yang ini kemudian dilakukan koreksi di pleno tingkat kecamatan seperti itu kan Pak. Koreksi ini pun dengan melihat dalil-dalil dari hasil seperti itu kan Pak. Ya mungkin ada perbaikan, tapi bukan berarti perbaikan itu menyesatkan data yang sudah benar menjadi salah. Dan ini sudah dipastikan juga oleh Pak Hanan bahwa di kecamatan beliau dipastikan tidak ada kecurangan untuk angka sesuai dan tidak merugikan para peserta seperti itu. Nah ini mungkin perlu diketahui juga oleh masyarakat bahwa krisis kepercayaan ya kami perangi dengan fakta. Kami perangi dengan fakta, dan fakta ya silahkan dilihat bahwa khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meskipun ada macam-macam hal lah, ada tendensi politik yang tinggi, mungkin ada intervensi dan lain sebagainya, kami tetap menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan dan kami berupaya semaksimal mungkin agar karena yang utama adalah angka, maka otomatis angka kami jaga sampai final seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah kita di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak ada pergeseran macam-macam yang itulah sebenarnya titik kecurigaan masyarakat seperti itu.
Ya, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih kepada dua narasumber yang sudah berhadir. Kami akhiri dengan pemilih berdaulat, pemilu bermartabat, insyaallah Indonesia kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rakyat Indonesia, beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Kita memilih untuk Indonesia. Berjuang yo ayo, berdoa yo ayo, yakin Banua maju sejahtera. Yakin Banua maju sejahtera.